Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Hendaknya atlet ini sportivitas, junjung tinggi sportivitas, kemudian lagi bermain secara fair, dan juga pada wasit juri terutama kami pesankan. Tolong secara profesional, adil ya, dan tidak boleh memilih daripada perguruan mana. Karena perguruan ini semua sama. Yang penting atlet yang kita akan ambil. Jadi kita bukan mengambil perguruan. Maka dari itu kami pesan kepada wasit juri agar berlaku fair, adil, dan betul-betul menilai secara objektif. Untuk dalam 100 hari kita targetnya untuk memenuhi keluhan-keluhan pelanggan dan menindaklanjutinya, ya, terutama keluhan-keluhan yang adanya kebocoran, terus keluhan yang terkait dengan masalah pemasangan jaringan baru dan lain-lain. Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Perumda Tirta Musi Palembang mempercepat perluasan layanan hingga 100% pada tahun 2026 melalui penguatan infrastruktur, layanan pelanggan, dan penambahan sambungan baru. Sebanyak 1.400 karateka terbaik Sumsel meramaikan Kejurda Forky di Goranau Jakabaring Sport City Palembang. Ajang ini sekaligus ajang seleksi para atlet menuju kejuaraan nasional bulan Mei mendatang. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Minggu 12 April 2026 bersama saya Esi Armisi. Pendengar, Perumda Tirta Musi Palembang mempercepat perluasan layanan hingga 100% pada tahun 2026 melalui penguatan infrastruktur, layanan pelanggan, dan penambahan sambungan baru. Pelayanan air bersih di Kota Palembang saat ini berada di angka 85%. Kondisi ini mendorong Perumda Tirta Musi untuk mempercepat perluasan layanan agar dapat menjangkau ke seluruh masyarakat. Direktur Utama Perumda Tirta Musi Palembang, Teddy Andrian menargetkan penyelesaian jaringan pipa hingga 100% pada tahun 2026. Tidak hanya itu, pihaknya akan menyiapkan anggaran sekitar 100 miliar untuk pembangunan infrastruktur air bersih, serta menargetkan peningkatan dividen dari 55 miliar menjadi 60 miliar. Ia juga mengatakan pihaknya akan memfokuskan pembenahan pada layanan pelanggan, terutama dalam penanganan keluhan secara cepat dan responsif. Untuk dalam 100 hari kita targetnya untuk memenuhi keluhan-keluhan pelanggan dan menindaklanjutinya, ya, terutama keluhan-keluhan yang adanya kebocoran, terus keluhan yang terkait dengan masalah pemasangan jaringan baru dan lain-lain. Itu kita orientasinya ke pelanggan dulu, ya, gimana pelanggan merasa bisa kita layani dengan baik, ya, sehingga apabila masyarakat Kota Palembang terlayani dan kita respon, kita bisa melakukan pekerjaan hal-hal yang lebih besar. Teddy menambahkan, Perumda Tirta Musi juga akan mempercepat penambahan sambungan rumah dengan target 15.000 sambungan baru dalam 3 bulan ke depan. Upaya ini disertai evaluasi distribusi air serta pembenahan internal untuk meningkatkan kualitas layanan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Desi Mayasari melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, Dinas Perhubungan Kota Palembang menghimbau warga menggunakan moda transportasi kereta api ringan atau LRT guna menghindari kemacetan di akses Bandara Sultan Mahmud Badarudin SMB 2 yang terjadi sejak Jumat 10 April kemarin sampai dengan hari ini Minggu 12 April 2026. Kabid Dalops di Sub Kota Palembang AK Julian Syah mengatakan kemacetan panjang dipicu oleh pengerjaan perbaikan jalan di kawasan Gasing yang merupakan jalur utama menuju Pelabuhan Tanjung Api-Api. Kondisi ini berdampak langsung pada penumpukan kendaraan di persimpangan bandara yang menjadi titik temu arus kendaraan, baik dari arah kota maupun luar daerah. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau warga untuk menggunakan LRT.
Juliansyah menambahkan LRT Sumsel memiliki keunggulan dalam ketepatan waktu sehingga tidak terpengaruh oleh penyempitan jalur akibat proyek perbaikan jalan tersebut. Menurutnya, dengan interval keberangkatan yang terjadwal, masyarakat dapat mencapai stasiun bandara dengan estimasi waktu yang lebih pasti. Selain itu, Dishub terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pengelola bandara untuk melakukan rekayasa lalu lintas guna mengurai ekor kemacetan dari arah Gasing. Pendengar, beralih ke berita selanjutnya. Badan Gizi Nasional memastikan menu makan bergizi gratis memiliki variatif dalam penyajian sehingga disukai penerima manfaat. Makan bergizi gratis MBG merupakan salah satu program Astacita dalam memperbaiki gizi anak Indonesia. Untuk itu, Badan Gizi Nasional BGN memastikan penyajian MBG tidak hanya bergizi, namun juga bervariatif. Koordinator Badan Gizi Nasional BGN Sumatera Selatan Diana Putri mengatakan, pihaknya memastikan MBG tidak hanya bergizi, namun juga variatif untuk dikonsumsi penerima manfaat. Menu MBG yang bervariatif dan disukai anak-anak mengutamakan gizi seimbang dengan kombinasi warna menarik, rasa gurih, dan tekstur lembut. Terkait menu-menu, sebenarnya menu-menu di setiap SPPG itu sudah diatur nilai gizinya oleh ahli gizi masing-masing di setiap SPPG, Bu. Namun untuk request tertentu, penerima manfaat boleh atau mengirimkan secari kertas yang mungkin nanti bisa dimasukkan ke dalam ompreng sehingga bisa dibaca atau dilihat oleh pegawai di SPPG kami. Sejak program ini diluncurkan bertahap pada 6 Februari 2025, Makan Bergizi Gratis MBG terus memberikan layanan dan makanan bergizi bagi anak-anak di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan. Karena menurut Diana Putri, penerima manfaat di Sumatera Selatan saat ini terus bertambah. Tidak hanya menyasar anak-anak yang sekolah, namun juga anak-anak putus sekolah. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Berita lainnya, Kementerian Haji Embarkasi Palembang ingatkan jemaah calon haji tahun ini, khususnya kloter 1 dapat menjaga fisik jelang keberangkatan 22 April 2026. Kementerian Haji Wilayah Sumatera Selatan menghimbau kepada seluruh jemaah calon haji Embarkasi Palembang yang akan berangkat khususnya pada kloter 1 yang akan masuk pada asrama 21 April 2026 mendatang dan diberangkatkan esoknya pada 22 April 2026 untuk tetap menjaga fisik dan kesehatannya. Hal tersebut diungkapkan Kepala Kementerian Haji Wilayah Sumatera Selatan Muhammad Arkan. Menurutnya, fisik menjadi salah satu kebutuhan utama untuk pemberangkatan dan perjalanan haji. Ya, kita berharap ya jaga kesehatan, persiapkan diri nanti ya menjalankan ibadah karena haji ini kan ibadah fisik. Ya. Sementara itu untuk kesiapan seluruh asrama haji Embarkasi Debarkasi Palembang untuk berangkatan haji pada tahun 2026 tahun ini dipastikan hampir rampung 100%. Hanya saja peningkatan koordinasi untuk seluruh jemaah yang akan masuk terus dilakukan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Pendengar, sebanyak 1.400 karateka terbaik Sumsel meramaikan Kejurda 4Q di Gor Ranau Jakabaring Sport City Palembang. Ajang ini sekaligus ajang seleksi para atlet menuju kejuaraan nasional bulan Mei mendatang. Seluruh karateka terbaik dari berbagai penjuru di Sumatera Selatan berkumpul untuk memperebutkan Piala Gubernur dan Ketua Umum 4Q Sumsel pada Kejurda 4Q Sumsel yang berlangsung 10 hingga 12 April 2026. Ajang ini bukan sekedar turnamen rutin, melainkan gerbang seleksi ketat menuju kejuaraan nasional atau kejurnas yang dijadwalkan berlangsung Mei mendatang.
Ketua Umum Pemprov Forki Sumatera Selatan RM Taufik Kusni mengatakan Kejurda merupakan salah satu bukti nyata roda kompetisi berjalan dengan konsisten. Sejak menjadi nahkoda Forki Sumsel dalam 3 tahun terakhir, kompetisi tingkat daerah menjadi kalender yang tidak pernah absen. Pria yang akrab disapa Tahu itu menegaskan kualitas pencurian menjadi harga mati dalam Kejurda kali ini. Ia menginstruksikan para wasit untuk menanggalkan identitas perguruan demi mendapatkan atlet terbaik yang akan mewakili Bumi Sriwijaya di level nasional. Hendaknya atlet ini sportivitas, junjung tinggi sportivitas, kemudian lagi bermain secara fair dan juga pada wasit juri terutama kami pesankan. Tolong secara profesional, adil ya, dan tidak boleh memilih daripada perguruan mana. Ya, karena perguruan ini semua sama. Yang penting atlet yang kita ambil. Jadi kita bukan mengambil perguruan. Maka dari itu kami pesan kepada wasit juri agar berlaku fair, adil, dan betul-betul menilai secara objektif. Antusiasme peserta tahun ini tergolong masif. Tercatat sebanyak 1.400 atlet kategori Kejurda dan festival resmi turun ke gelanggang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pun menjanjikan dukungan penuh bagi para atlet yang berhasil menorehkan prestasi. Dukungan tersebut akan disalurkan melalui koordinasi dengan KONI dan pengurus Forki sesuai dengan tingkat capaian para atlet di lapangan. Rian Apridani melaporkan. Berita terakhir, Satgas MBG Banyuasin himbau SPPG perhatikan sajian menu. Inovasi dalam penyajian menu menjadi kunci agar makanan bergizi dapat dikonsumsi secara optimal oleh para penerima manfaat. Kami sudah cek turun ke sana. Ya ternyata itu memang benar di atas sungai. Pemerintah Kecamatan Talang Kelapa meninjau langsung bangunan yang berdiri di atas daerah aliran sungai atau DAS di kilometer 15 Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Peninjauan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat yang khawatir terhadap potensi gangguan fungsi sungai dan risiko banjir. Camat Talang Kelapa Salinan mendatangi lokasi bangunan yang diketahui merupakan pos satpam milik salah satu tempat usaha di wilayah tersebut. Kehadiran camat menjadi bentuk respon cepat pemerintah kecamatan terhadap keresahan warga. Dalam peninjauan tersebut, camat juga berdialog dengan pihak pengelola bangunan guna memperoleh klarifikasi. Pemerintah kecamatan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi pemanfaatan ruang, khususnya di kawasan yang memiliki fungsi vital bagi lingkungan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, bangunan yang diperkirakan berukuran 3x3 meter persegi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aturan yang dilanggar antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai yang melarang pendirian bangunan permanen yang dapat mengganggu fungsi sungai. Dikatakan Salinan, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif hingga pembongkaran bangunan. Kami sudah sampaikan himbauannya dibongkar. Iya, bongkar. Untuk ini ya, kami himbau untuk bongkar secara mandiri. Ya, itu himbauan. Tapi kalau misalnya kaget di ini, ya baru mungkin ada tindakan dari kami. Ada tenggat waktu yang dikasih ke pengelola? Secepatnya. Ya. Untuk itu, pemerintah kecamatan juga mengimbau masyarakat dan pelaku usaha lainnya agar lebih memahami regulasi sebelum melakukan pembangunan, sehingga kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Pemerintah Kecamatan Talang Kelapa berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan penertiban guna menjaga kelestarian lingkungan. Upaya ini diharapkan dapat memastikan fungsi sungai tetap berjalan optimal, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat sekitar. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Perumda Tirta Musi Palembang percepat perluasan layanan hingga 100% pada tahun 2026 melalui penguatan infrastruktur, layanan pelanggan dan penambahan sambungan baru. Sebanyak 1.400 karateka terbaik Sumsel meramaikan Kejurda Forki di Gor Ranau Jakabaring Sport City Palembang. Ajang ini sekaligus ajang seleksi para atlet menuju kejuaraan nasional bulan Mei mendatang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas saya Esi, selamat siang dan sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.